Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM B1C123187 dari kelas E, mata kuliah Akuntansi Syariah dan Perbankan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyaluran dan penghimpunan dana dalam bank syariah. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas pada mata kuliah Akuntansi Syariah dan Perbankan. Mohon disimak, terima kasih. Pertama, kita akan membahas dulu tentang penghimpunan dana. Dalam perbankan syariah, penghimpunan dana itu merupakan proses ketika bank mengumpulkan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Yang membedakan dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan akad atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya ada dua akad utama yang digunakan dalam penghimpunan dana. Yang pertama yaitu akad wadiah. Apa akad wadiah ini? Jadi, akad wadiah pada dasarnya adalah akad titipan. Artinya, nasabah hanya menitipkan uangnya kepada bank untuk disimpan dengan aman. Jadi, dalam akad ini, bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan kepada nasabah. Namun, bank boleh memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi. Tetapi bonus tersebut tidak boleh dijanjikan di awal, karena sifatnya titipan, dana dalam wadiah biasanya bisa diambil saja, seperti pada tabungan biasa atau giro syariah. Yang kedua yaitu ada akad mudharabah. Berbeda dengan wadiah, akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana, yaitu nasabah, dengan pengelola dana, yaitu bank. Nah, dalam hal ini, dana yang disimpan oleh nasabah akan dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi karena sifatnya dia ini investasi, maka ada kemungkinan keuntungan dan juga risiko. Inilah yang menjadi ciri utama dari mudharabah, yaitu adanya sistem bagi hasil. Nah, lalu apa perbedaan dari wadiah dan juga mudharabah? Jadi, kalau disimpulkan, perbedaan utama antara wadiah dan mudharabah itu terletak pada tujuannya. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, wadiah itu adalah titipan tanpa imbal hasil yang dijanjikan, sedangkan mudharabah adalah bentuk investasi dengan sistem bagi hasil. Setelah bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat, langkah berikutnya adalah menyalurkan dana tersebut kembali dalam bentuk pembiayaan. Nah, dalam perbankan syariah, penyaluran dana ini juga menggunakan berbagai jenis akad, jadi tergantung pada kebutuhan dan tujuan pembiayaannya. Nah, jenis akad yang pertama itu adalah murabaha. Murabaha ini adalah akad jual beli, di mana bank membeli suatu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah dengan margin keuntungan. Jadi di sini itu bank bukan memberikan uang, tetapi menjual barang. Lalu akad yang kedua adalah mudharabah. Apa mudharabah itu? Jadi mudharabah dalam penyaluran dana dalam konteks ini, bank itu memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Nah, kemudian keuntungan dari usaha tersebut itu akan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Akad yang ketiga itu adalah musyarakah. Jadi, musyarakah itu adalah kerjasama antara bank dan nasabah, di mana keduanya sama-sama menanamkan modal. Nah, keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya itu dibagi berdasarkan porsi masing-masing. Akad ini biasanya digunakan untuk pembiayaan usaha bersama. Nah, lanjut ke akad yang keempat, yaitu ijarah. Selain itu, terdapat akad ijarah, yaitu akad sewa. Jadi, dalam akad ini itu, bank menyediakan barang atau jasa yang kemudian disewakan kepada nasabah. Contohnya, seperti pembiayaan kendaraan atau alat berat dengan sistem sewa. Yang terakhir itu adalah qadar. Nah, qadar itu adalah pinjaman kebajikan. Dalam akad ini, bank memberikan pinjaman tanpa imbalan, sehingga nasabah hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman saja. Akad ini itu biasanya digunakan untuk tujuan sosial. Nah, selanjutnya kita membahas perbedaan kelima jenis akad yang telah saya sebutkan tadi.
Murabaha menggunakan konsep jual beli, di mana bank membeli barang lalu menjualnya kembali ke nasabah dengan keuntungan yang sudah ditentukan di awal, sehingga sifat murabaha ini lebih pasti. Berbeda dengan itu, mudarabah adalah kerjasama usaha di mana bank memberikan modal dan nasabah mengelola usaha, lalu keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sementara risiko kerugiannya ditanggung pemilik modal. Nah, musyarakah juga ini merupakan kerjasama, tetapi kedua pihaknya sama-sama menanamkan modal dan berbagi resiko sesuai porsi masing-masing, sehingga hubungannya ini lebih setara. Sementara ijarah, dia itu menggunakan sistem sewa, di mana bank mendapatkan keuntungan dari biaya sewa atas barang atau jasa yang telah digunakan oleh nasabah. Sedangkan kardoh itu paling berbeda karena bersifat sosial, yaitu pinjaman tanpa imbalan, di mana bank tidak mengambil keuntungan dan nasabah itu hanya mengembalikan pokok pinjaman yang telah dipinjam. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu perbankan syariah menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dengan prinsip yang berbeda dari bank konvensional, yaitu tanpa bunga dan menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam.